Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar dulu sama numburi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat SDN 4 Tawang Argo serta Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara ya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa masuk dalam ruang kolaborasi API ya SDN 4 Tawang Argo begitu, dan kita akan belajar bersama. Untuk itu marilah kegiatan pembelajaran hari ini kita buka bersama dengan bacaan doa agar senantiasa kegiatan belajar pada hari ini bisa berjalan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu hebat, saya ingin menyapa Bapak Ibu dengan sebuah pantun ya. Pohon mangga buahnya lebat, secangkir kopi diminum hangat. Salam sehat untuk Bapak Ibu guru hebat, sambut diskusi pembelajaran diferensiasi dengan semangat. Ya, luar biasa, beri aplaus untuk Bapak Ibu hebat semuanya. Baik, siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini nggih Bapak Ibu semuanya. Saya mohon izin untuk share screen. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah muncul di layarnya Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, kita memasuki pada pembelajaran berdiferensiasi dalam ruang kolaborasi API SDN 4 Tawang Argo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelum kita belajar, Bapak Ibu hebat semuanya, marilah kita hadir seutuhnya, mindfulness, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Dan ini adalah usulan kesepakatan kelas. Untuk Bapak Ibu semuanya, saya mohon hadirkan kesadaran diri dan empati dalam diskusi, saling membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya dan berbagi praktik baik untuk lebih kritis dan reflektif dalam memaknai dan menghayati topik yang akan dibahas. Keluarkan ide, pemikiran, dan rasa ingin tahu Anda, menyalakan video. Jika ada kendala, mohon disampaikan di kolom chat. Bapak Ibu mohon untuk mematikan mikrofonnya jika tidak sedang berbicara. Gunakan fitur raise hand jika ingin berbicara. Kemudian gunakan serta maksimalkan kolom chat jika ingin menanggapi. Silakan mencatat dalam catatan pribadi, dan apabila nanti dalam sesi diskusi boleh Bapak Ibu memberikan pertanyaan. Nah, Bapak Ibu hebat semuanya, apakah kita bisa menyepakati usulan ini? Ya? Bisa ya? Bisa, Bu. Ya, baik, terima kasih. Dan mari kita jalankan kesepakatan ini bersama-sama. Jadi apabila Bapak Ibu tidak ingin bertanya atau tidak menanggapi, jadi mohon untuk mematikan mikrofon. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hebat semuanya, kita memasuki apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini ya, menurut Tomlinson 2000 bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid.
Dan pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu tujuan dari kurikulum Merdeka. Diharapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, sekolah dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid sesuai kebutuhannya. Karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Nah, agar guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus dibekali dengan kesiapan perubahan mindset dari paradigma lama ke paradigma baru. Untuk melakukan cara pembelajaran berdiferensiasi memerlukan bimbingan dan pelatihan secara terus-menerus. Kita lanjutkan. Nah, bagaimanakah lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi? Di sini menurut Carol Ann Tomlinson tahun 2000 ya, Bapak Ibu semuanya, apa yang dapat kita lakukan sebagai guru untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi, lingkungan belajar sangatlah berpengaruh terhadap kesuksesan implementasinya. Apa yang sebenarnya dapat kita lakukan sebagai guru untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi harus dibangun di atas apa yang kita sebut sebagai learning community. Learning community adalah komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar. Guru-guru akan memimpin murid-muridnya untuk mengembangkan sikap-sikap dan praktik-praktik yang saling mendukung tumbuhnya lingkungan belajar ini. Nah, seperti apa sebenarnya sebuah komunitas belajar yang dapat secara efektif mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Baik, saya lanjutkan ya. Berikut adalah beberapa karakteristik yang disebutkan oleh Carol Ann Tomlinson. Yang pertama adalah setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Di sini pengertiannya adalah bahwa iklim belajar di kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi akan terasa sangat positif. Kehadiran setiap orang akan dihargai. Iklim ini bukan hanya terlihat dari sikap dan tindakan guru yang ramah dan menyambut baik setiap murid, tetapi juga sikap yang ditunjukkan antar murid-murid atau berbagai hal di mana murid berperan di dalamnya. Ini mungkin sama seperti perasaan Bapak Ibu saat memasuki sebuah tempat, misalnya di toko, di mana Bapak Ibu merasa diterima dan disambut dengan baik dan ramah. Seperti itulah suasana dalam ruang-ruang kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya anak merasa senang dan merasa nyaman. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, setiap orang di dalam kelas tersebut saling menghargai. Pada sekolah yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sikap saling menghargai ini tampak menonjol. Setiap orang, baik guru maupun murid, orang tua atau kepala sekolah akan saling berbagi kebutuhan akan perasaan diterima, dihormati, aman, sukses, dan sebagainya. Apapun jenis kelamin, etnis budaya, kecepatan belajar, pakaian, bahasa, dan kepribadian yang dimiliki mereka, semua tentu
itu memiliki perasaan dan emosi manusia yang sama. Oleh karena itu, dalam kelas-kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, guru akan mengajarkan murid-muridnya untuk membedakan perasaan yang mereka miliki terhadap apa yang dilakukan oleh seseorang dan nilai dari orang tersebut. Mereka membantu murid-muridnya untuk memecahkan permasalahan secara konstruktif dan tidak akan pernah membuat perasaan siapapun menjadi kecil. Dan yang ketiga adalah murid akan merasa aman. Yang dimaksud di sini adalah perasaan aman ini bukan hanya terkait dengan keamanan secara fisik, tetapi juga secara psikis, murid-murid yang berada di dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Guru tahu persis bahwa mereka boleh bertanya jika membutuhkan bantuan, mengatakan tidak tahu jika memang tidak tahu, tidak apa-apa jika pertanyaan atau jawaban yang mereka berikan mungkin tidak tepat. Mereka tahu bahwa dalam belajar, mereka dapat mengambil resiko untuk mencoba berbagai ide-ide kreatif. Dan untuk yang keempat adalah ada harapan bagi pertumbuhan. Yang dimaksud di sini adalah tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi, yakni untuk membantu setiap murid tumbuh semaksimal mungkin sesuai kemampuannya. Dengan demikian, guru akan berusaha untuk mengetahui perkembangan setiap muridnya dan perkembangan kelasnya secara keseluruhan. Begitu juga murid, mereka akan belajar memahami pertumbuhan mereka sendiri. Mereka akan berbicara tentang tujuan pembelajaran dan cara mencapainya. Semua pertumbuhan yang ditunjukkan murid seberapapun kecilnya akan layak untuk dicatat dan diperhatikan oleh guru. Pertumbuhan ini untuk setiap murid tentu akan berbeda-beda bentuknya. Dan yang kelima adalah guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Di kelas-kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tujuan guru adalah mencari tahu di mana posisi murid, dikaitkan dengan tujuan pembelajaran utama yang ingin dicapai. Dan kemudian memberikan pengalaman belajar yang akan mendorong murid sedikit lebih jauh dan lebih cepat daripada kemampuan mereka saat ini atau zona nyaman mereka. Guru akan merancang pembelajaran yang memungkinkan murid untuk sedikit melampaui apa yang telah ia kuasai saat itu. Pada saat tersebut, murid akan keluar dari zona nyaman mereka dan merasakan sedikit tantangan. Saat murid mengalami tantangan tersebut, guru akan memastikan bahwa dukungan akan diberikan kepada murid tersebut, sehingga tantangan tersebut dapat dilampaui oleh murid. Ini yang dimaksud dengan guru mengajar ya, untuk mencapai sebuah kesuksesan. Dan kita masuk pada nomor 6, yakni ada keadilan dalam bentuk nyata. Nah, mungkin kita sering mendefinisikan keadilan di dalam kelas sebagai memperlakukan semua murid sama dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Adil berarti berusaha memastikan semua murid mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk tumbuh dan sukses. Nah,
Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adil berarti berusaha memastikan semua murid mendapatkan apa yang ia butuhkan dan tentu saja mendorong untuk mereka untuk menjadi lebih tumbuh dan menjadi sukses. Begitu ya Bapak Ibu. Dan yang ketujuh Bapak Ibu semuanya, guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Yang dimaksud di sini adalah bahwa murid dan guru adalah sebuah tim yang berusaha untuk memastikan bahwa kelas berjalan dengan baik untuk semua orang di kelas tersebut. Seperti dalam sebuah keluarga besar, jika setiap orang di sana harus mengambil tanggung jawab dan peran, baik untuk kesejahteraan diri mereka sendiri maupun untuk kesejahteraan orang lain. Dalam pengaturan semacam ini, guru dan murid akan saling bekerja sama untuk kesuksesan bersama. Walaupun guru memang seorang pemimpin kelas ya Bapak Ibu ya, namun murid juga akan secara sadar mengambil tanggung jawab untuk kesuksesan kelasnya. Mereka akan berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, memecahkan semua permasalahan dengan cara yang konstruktif, dan akan membantu mengembangkan rutinitas kelas yang efektif. Wow, luar biasa ini ya Bapak Ibu guru hebat semuanya. Sehingga dari paparan tadi dapat kita simpulkan bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan kelas yang positif. Ini ya, sesuai dengan yang nomor 8 bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam membangun atmosfer lingkungan kelas yang positif. Jadi semangat ya Bapak Ibu hebat semuanya untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Dan kita akan masuk pada slide berikutnya. Bagaimana kita memetakan kebutuhan belajar murid? Nah, dapat kita lihat melalui 3 aspek ya Bapak Ibu hebat semuanya. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua minat dan profil belajar murid, dan yang ketiga adalah kebutuhan belajar murid. Nah, ini harus selalu menjadi dasar bagi kita semuanya dalam praktik diferensiasi yang kita lakukan di kelas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa saja strategi diferensiasi yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu. Berdasarkan 3 pemetaan kebutuhan tadi, setelah kita mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, maka kita kemudian dapat menentukan apa strategi diferensiasi yang ingin kita lakukan ya Bapak Ibu. Diferensiasi itu sendiri bisa kita lakukan dalam beberapa strategi Bapak Ibu, namun kita akan fokus pada 3 strategi saja. Oke. Nah, yaitu yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita membahas tentang diferensiasi konten, kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya konten itu apa sih? Baik, konten itu adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan minat atau profil belajar murid yang berbeda, atau juga terhadap kombinasi dari kesiapan minat dan profil belajar murid. Bapak Ibu hebat semuanya. Nah,
Tentu Bapak Ibu masih ingat ya bahwa Tomlinson memberikan kita alat yang disebut dengan equalizer yang dapat membantu guru untuk mengukur readiness atau kesiapan murid. Coba kita lihat jika kita memetakan kebutuhan berdasarkan kesiapan murid, maka kita perlu menentukan jenis informasi yang harus disiapkan. Siapa yang perlu diberikan bahan-bahan belajar yang sifatnya dan siapa yang akan kita berikan bahan-bahan belajar yang jenis informasinya bersifat transformatif atau transformasional atau mendasar ya. Misalnya dasar-dasar fakta umum, prinsip-prinsip. Jadi di sini yang dimaksud adalah sifat dari informasi, ide-ide atau teks yang harus diakses oleh mereka juga harus di level yang mendasar. Sementara di sisi lain untuk murid yang sudah siap mempelajari materi yang lebih bersifat transformasional, maka kita harus siapkan bahan ajar yang sesuai yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan ide-ide. Misalnya Bapak Ibu ya, kita dapat memberikan mereka tantangan pertanyaan pemandu begitu yang membantu mereka mengembangkan pemahaman dan memperluas ide secara dalam dan lebih jauh lagi. Kita juga dapat melihat kesiapan murid dari sisi apakah mereka sudah siap untuk belajar secara abstrak. Nah, ini ya secara abstrak, ini ada di warna biru. Atau mereka masih perlu belajar dan berpikir secara konkret saat belajar. Murid perlu merasa familiar dengan informasi atau materi-materi yang penting yang sedang dipelajari sebelum dapat bergerak melihat aplikasi makna atau ketergabungan antar materi saat mereka masih berada dalam tahapan belajar secara konkret ya. Maka Bapak Ibu guru hebat perlu menyiapkan bahan-bahan belajar yang konkret. Misalnya saat kita mengajarkan anak-anak di kelas 1, 2, 3 ya, atau di kelas bawah tentang konsep nilai tempat, maka kita bisa menyediakan manipulatif ya, ini benda-benda manipulatif yang ada di sekitar mereka. Nah, Bapak Ibu hebat, misalkan dari stik es krim, ataupun benda-benda yang ada di sekeliling anak-anak. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan sementara untuk sebagian murid yang lain yang mungkin sudah familiar dengan ide-ide atau konsepnya, mereka sudah bisa diberikan lewat gambar atau bahkan sudah bisa langsung mengerjakan lembar kerja. Saat murid sudah memahami informasi secara konkret, penting bagi mereka untuk bergerak ke tingkatan yang lebih abstrak. Dan saat murid sudah memahami informasi secara konkret, penting bagi mereka untuk bergerak ke tingkatan yang lebih kompleks ya. Bapak Ibu, agar murid dapat melihat keterkaitan antar konsep atau gagasan diferensiasi konten. Nah, juga bisa dilakukan berdasarkan minat murid. Misalnya saat belajar tentang teks narasi, guru dapat menyediakan murid-muridnya berbagai teks dengan topik tentang hal-hal yang disukai murid. Nah, ini ya sangat menarik ini Bapak Ibu. Sementara diferensiasi konten berdasarkan profil belajar dapat kita lakukan misalnya dengan memastikan bahwa murid kita dapat mengakses materi ajar tersebut sesuai dengan gaya belajarnya. Sebagai contoh, murid yang memiliki gaya belajar visual ya mungkin akan belajar dengan lebih baik jika materinya diberikan dalam bentuk gambar. Nah, sementara untuk mereka yang auditori, materinya dapat diberikan dalam bentuk video. Begitu ya, Bapak Ibu.
Baik, selanjutnya adalah masuk pada strategi diferensiasi yang kedua, yakni yang bisa kita lakukan adalah diferensiasi proses. Yang dimaksud proses di sini mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari saat kita telah memecahkan kebutuhan belajar murid. Yang kemudian harus kita pikirkan adalah bagaimana kebutuhan tersebut bisa dipenuhi, caranya seperti apa, prosesnya seperti apa. Nah, yang perlu kita siapkan agar kita mengetahui bahwa setiap murid ini belajar. Itu ya Bapak Ibu ya, itu yang sangat penting. Yakni kita mengetahui bahwa setiap murid-murid kita ini belajar. Apakah murid-murid kita akan bekerja mandiri atau dalam kelompok? Kita perlu juga berpikir tentang seberapa banyak jumlah bantuan yang kita berikan kepada murid-murid kita, siapa saja yang memerlukan banyak bantuan, siapa yang cukup kita berikan bantuan dalam bentuk pertanyaan pemandu, dan mereka kemudian bisa bekerja dengan mandiri. Nah, semua hal tersebut Bapak Ibu harus dipertimbangkan sebagai bagian dari skenario pembelajaran yang kita rancang. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu hebat semuanya, bagaimana cara kita melakukan diferensiasi proses Bapak Ibu? Nah, cara kita dapat melakukan diferensiasi proses misalnya yang pertama adalah kita dapat menggunakan kegiatan berjenjang, di mana semua murid bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama, tetapi dilakukan dengan berbagai tingkat dukungan, tantangan, atau kompleksitas yang berbeda-beda. Yang kedua, kita dapat menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Sudut-sudut minat yang kita siapkan di kelas ini akan mendorong murid untuk mengeksplorasi berbagai submateri yang terkait dengan topik yang sedang dipelajari yang menarik minat mereka. Nah, Bapak Ibu hebat semuanya, misalnya ya, saat mempelajari jenis-jenis karangan, kita bisa minta murid membuat karangan yang terkait dengan minat mereka. Jika mereka memiliki minat dalam bidang olahraga, contohnya ya Bapak Ibu, maka mereka boleh duduk di sudut olahraga, di mana di sana mereka akan diberikan berbagai pertanyaan yang terkait dengan olahraga. Sangat menarik ini ya Bapak Ibu ya. Beberapa pertanyaan pemandu kemudian dapat kita berikan sesuai dengan level kemampuan mereka. Begitu Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah membuat agenda individual untuk murid. Nah, misalnya guru dapat membuat daftar tugas yang berisi pekerjaan umum untuk seluruh kelas, serta daftar pekerjaan yang terkait dengan kebutuhan individual murid. Jika murid telah selesai mengerjakan pekerjaan umum, maka mereka dapat melihat agenda individual dan mengerjakan pekerjaan yang dibuat khusus untuk mereka. Begitu ya Bapak Ibu hebat semuanya. Dan yang keempat adalah memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas untuk memberikan dukungan tambahan bagi murid-murid yang kesulitan, atau sebaliknya mendorong murid yang cepat untuk mengejar topik secara lebih mendalam. Contoh selanjutnya misalnya mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi beragam gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Begitu ya Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya ini adalah
Yang kelima, menggunakan pengelompokan yang fleksibel, yang tentu sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat anak didik kita di kelas. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita tadi sudah membahas serta mengupas tuntas mengenai diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Dan sekarang mari kita bahas strategi diferensiasi yang ketiga, yakni diferensiasi produk. Bagaimana cara melakukan diferensiasi produk Bapak Ibu? Nah, ketika kita membahas tentang diferensiasi produk, maka kita akan memikirkan tentang tagihan apa. Ya, tentang tagihan apa, maaf ya Bapak Ibu, tentang tagihan apa yang kita harapkan dari murid tentang produk ini ya. Jadi yang dimaksud dari produk ini adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada kita. Produk adalah sebuah boleh tulisan ataupun hasil tes atau pertunjukan atau presentasi atau rekaman pidato misalkan Bapak Ibu, atau juga rekaman puisi ya, boleh juga lagu ciptaan anak sendiri yang tentu sesuai dengan materi yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru dan sebagainya. Yang paling penting produk ini harus mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, seperti itu. Jadi kita dapat melakukan diferensiasi produk dengan berbagai cara tentunya. Namun, sama seperti jenis-jenis diferensiasi yang lainnya, maka kembali lagi kita perlu mempertimbangkan kebutuhan belajar murid kita terlebih dahulu sebelum menentukan penugasan produk ini. Nah, penugasan produk harus membantu murid baik secara individu atau dalam kelompok memikirkan kembali, menggunakan dan memperluas apa yang telah mereka pelajari selama periode waktu tertentu ya Bapak Ibu ya. Misalkan satu tema atau satu semester atau bahkan satu tahun. Nah, produk penting produk ini menjadi sangat penting ya. Ini bukan hanya karena mereka mewakili pemahaman dan aplikasi dalam bentuk yang luas, tetapi juga karena mereka adalah merupakan elemen kurikulum yang paling penting dan dapat dimiliki oleh semua kebutuhan murid dan guru. Nah, pada dasarnya diferensiasi produk meliputi dua ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang kedua memberikan murid pilihan ya Bapak Ibu ya, bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Dan sangat penting bagi guru untuk menentukan apa sebenarnya ekspektasi yang diharapkan dari murid. Kualitas pekerjaan seperti apa, kemudian yang diinginkan kontennya apa, terus kemudian yang harus ada dalam produk mereka itu juga bagaimana, begitu ya, mereka harus mengerjakannya. Dan apa sifat dari produk akhir yang diharapkan tersebut. Walaupun murid dapat memberikan informasi tambahan atau membantu guru memodifikasi prasyarat dari produk yang harus dihasilkan murid agar dapat sesuai dengan kesiapan minat, begitu ya Bapak Ibu, dan kebutuhan belajar individu Bapak Ibu. Namun gurulah yang tetap harus mengetahui dan mengomunikasikan indikator kualitas yang diharapkan dari produk tersebut. Nah, Bapak Ibu hebat semuanya, demikianlah penjelasan 3 strategi
dari pembelajaran berdiferensiasi. Kami berharap Bapak Ibu guru hebat SDN 4 Tawang Argo dalam ruang kolaborasi API di SDN 4 Tawangargo ini dan Bapak Ibu guru hebat di Indonesia mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Nanti monggo Bapak Ibu bisa open mic ya, open mic-nya, dan boleh misalkan menuliskan pertanyaan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Dan monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan boleh open mic-nya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, Bunda Aini. Ya, oh baik Bu Siti ya. Ya, terima kasih Bu Aini, materinya sangat menarik sekali. Saya semakin bisa mudah untuk memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, terima kasih Bu Siti. Iya, Bunda, mohon maaf sebelumnya saya mau tanya. Ya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, mengapa kita perlu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dalam pembelajaran tersebut, Bunda? Iya, pertanyaan yang sangat bagus ini ya. Kita beri aplaus untuk Ibu Siti Khotimah yang sudah bertanya tadi ya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Mengapa kita perlu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dalam pembelajaran berdiferensiasi? Seperti itu ya Bunda ya. Baik. Betul. Oke, terima kasih. Bagus sekali ini pertanyaannya. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih. Baik, saya mohon izin untuk menjawab. Kita kembali lagi ya Bunda bahwa tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan ya terkait dengan kebutuhan belajar murid itu berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid-murid kita yang ada di kelas untuk belajar secara natural dan efisien ya Bunda. Namun demikian sebagai guru kadang-kadang itu juga kita secara tidak sengaja ya cenderung memilih gaya belajar yang mungkin kita yang memilih. Nah, dengan adanya pembelajaran diferensiasi dengan harapan nanti Bu Siti ketika praktik di kelas harus bisa mengakomodir kebutuhan anak ini belajarnya secara visual melalui gambar atau misalkan audio ya kan dengan mendengarkan ataupun juga secara kinestetik dengan misalkan anak-anak belajar dengan mengamati lingkungan sekitar begitu ya. Nah, seperti itu Bu Siti Khotimah jawaban dari saya. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Bu Siti. Bagaimana Bu Siti? Apakah sudah cukup ya? Oke. Terima kasih Bu Siti untuk pertanyaannya luar biasa. Dan monggo kalau misalkan ada pertanyaan berikutnya ya. Oke. Ada yang raise hand? Ya, Bu Dina Amelia, silahkan. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Amelia, sebelumnya terima kasih Bu Aini karena telah memaparkan materi yang sangat menarik. Saya jadi terbantu dalam mempelajari pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya saya akan bertanya mengenai ini Bu, mengapa kita perlu melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Terima kasih Bu Dina Amelia untuk pertanyaannya, bagus sekali nih pertanyaannya Bu Dina adalah mengapa kita perlu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bu Dina, mohon izin ya saya untuk menjawab. Mengapa kita perlu melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Ya.
Karena dengan melalui pembelajaran berdiferensiasi, setiap siswa kita Bu Dina nggih, siswanya Bu Dina begitu, itu difasilitasi untuk dapat mengembangkan potensi terbaiknya. Nah, potensi terbaiknya misalkan dia mempunyai potensi untuk pandai dalam menyanyi. Nah, di situ kita maksimalkan potensinya. Berarti dia nanti misalkan dalam pengerjaan produknya terkait dengan materi dia bisa mengarang lagu. Nah, itu kan sangat menarik ya. Dan misalkan anak ini misalkan potensinya pinter dalam membuat produk dari bahan bekas. Jadi dimunculkanlah produk dari bahan bekas, karyanya dari bahan bekas misalkan seperti itu. Karena kita kembali lagi ya bahwa pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Begitu Bu Dina, jawaban dari saya. Terima kasih Bu, saya sudah memahaminya. Iya, baik. Terima kasih Bu Dina untuk pertanyaannya. Semoga dengan jawaban tadi semakin menguatkan ya Bu Dina untuk benar-benar bisa mengaplikasikan, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nggih. Terima kasih Bu Dina. Dan saya buka lagi untuk pertanyaan. Monggo dari Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand ataupun juga boleh ditulis di kolom chat. Nggih, silahkan. Ya. Oh baik, di sini saya sudah membaca di kolom chat ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Romelah ya. Baik, saya mohon izin untuk menjawab bagaimana seorang guru menyikapi peserta didik dengan karakteristik yang berbeda-beda. Baik, mohon izin menjawab nggih Bu, bahwa salah satu sikap guru menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda adalah dengan menyampaikan apa yang Anda pikirkan, dengan yang Ibu pikirkan begitu, dengan cara interaksi yang baik, disampaikan dengan baik, dikomunikasikan dengan baik, dan tentu juga di situ kembali lagi pada yang saya sampaikan awal tadi, bahwa anak itu perlu untuk dihargai, begitu ya, sehingga keberadaannya ini benar-benar mereka itu merasa nyaman gitu ya. Jadi anak ini benar-benar mendapatkan perlakuan yang baik begitu ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu. Dan mungkin masih ada pertanyaan lagi, boleh raise hand Bapak Ibu. Oke. Oke, di kolom chat ini ini masih ada dari Pak Angga ini ya, ada ya. Baik, pertanyaannya adalah strategi apa yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan kognitif murid? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Saya mohon izin untuk menjawab bahwa strategi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi kebutuhan kognitif murid adalah mempelajari pemahaman siswa mengenai lingkungan di sekitarnya dan kemudian memindai kebutuhan informasi dan pengetahuan apa yang kurang dari siswa tersebut. Nggih, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Nggih. Iya, Ya, Bu Bunda. Ama. Nggih. Bu Ama raise hand. Nggih, saya persilahkan untuk Bu Ama. Nggih. Ya, terima kasih Bu Aini. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih Bu Aini untuk materinya, sangat membantu saya untuk memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya, terima kasih. Mohon izin saya mau bertanya Bu. Iya. Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa? Baik. Terima kasih sebelumnya. Nggih.
Terima kasih kembali Bu Ama. Luar biasa ini ya Bu Ama, pertanyaannya sangat menarik bahwa langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa. Ya, baik, langkah-langkahnya yang pertama ini adalah Bu Ama ya bisa mengamati perilaku murid. Kemudian yang kedua, Bu Ama juga bisa mengidentifikasi pengetahuan awal dari muridnya Bu Ama ya. Kemudian yang ketiga, Bu Ama bisa menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif. Kemudian yang keempat, Bu Ama bisa berbicara dengan guru dari murid tersebut sebelumnya. Misalkan sekarang kan Bu Ama mengajar di kelas 2. Berarti Bu Ama bisa bertanya ataupun mengomunikasikan dengan Bu Siti Romulah yang mengajar di kelas 1. Begitu ya Bu Ama. Dan yang kelima, Bu Ama bisa membaca rapor murid dari kelas sebelumnya, karena di dalam rapor murid tersebut kan sudah terekam ya terkait dengan penilaian baik itu secara afektif, secara kognitif gitu ya, dan secara psikososialnya juga, sehingga Bu Ama bisa mengidentifikasi lebih dalam terkait dengan kebutuhan dari siswa tersebut. Begitu Bu Ama. Baik Ibu, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Bu Ama. Terima kasih untuk pertanyaannya, dan mudah-mudahan Bu Ama bisa lebih ya mendalami terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri, Ibu? Oh iya. Saya mau bertanya Bu. Waalaikumsalam. Saya Maya Aprilia Santi, guru dari kelas 5, ya. mau bertanya. Iya, baik. Apa peran penilaian formatif dan sumatif dalam pembelajaran berdiferensiasi, Bu? Oke, terima kasih Bu Maya untuk pertanyaannya. Sangat bagus sekali ini pertanyaannya Bu Maya ya. Apa peran penilaian formatif dan sumatif dalam pembelajaran diferensiasi? Terima kasih. Baik, mohon izin untuk menjawab bahwa peran dari penilaian formatif dan sumatif dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk mengetahui pemahaman siswa ya, pemahaman siswanya Bu Maya di kelas 5 ini, terutama terhadap materi yang telah diberikan oleh Bu Maya, serta untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada guru dan siswa tentang kemampuan dalam rangka mendukung pembelajaran selanjutnya. Begitu Bu Maya. Oke Bu, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Bu Maya untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan Bu Maya lebih memahami ya secara mendalam terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Maya. Semangat. Bu, nuwun. Oke, sami-sami. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk sesi diskusi dan tanya jawab kita selesai ya. Dan kita memasuki pada ini ya, saya ingin mengingatkan sedikit dan menguatkan terkait dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu hebat semuanya, mengingatkan sedikit bahwa guru adalah seorang pendidik ya, atau penuntun yang mendidik siswa. Tidak hanya mentransfer keilmuan atau mengajar, tapi juga menuntun anak didik dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang berisi nilai atau karakter yang akan membantu mereka bisa menjalani kehidupan di masyarakat dan bisa menuju kesuksesan hidup bermasyarakat kelak. Bu Siti bisa di mute dulu, terima kasih.
Kemudian lanjutkan G, untuk mendidik anak didik kita dengan profil pelajar Pancasila tersebut, maka nilai-nilai profil pelajar Pancasila tersebut harus ada dalam diri guru sehingga bisa diteladani oleh anak didik kita, begitu ya. Dan profil pelajar Pancasila itu ada dalam setiap kata, kemudian tingkah laku, dan juga dalam setiap desain pelajaran. Guru harus mengembangkan dalam kebiasaan ataupun dalam budaya sekolah sehingga profil pelajar Pancasila itu menjadi sebuah karakter yang melekat pada anak didik kita ya, kita semua di SDN 4 Tawang Argo yang hebat luar biasa ya Bapak Ibu, hebat semuanya. Dan karakter profil pelajar Pancasila itu harus terlebih dahulu kita pahamkan kepada anak didik kita dengan cara mengkomunikasikan dengan anak didik dengan baik, dengan orang tuanya, kemudian juga kita berkomunikasi secara baik dan efektif dengan orang tua untuk mengetahui latar belakang anak didik kita, dan yang menjadi acuan mengatur strategi penumbuhan karakter pelajar Pancasila di sekolah kita tercinta. Begitu ya Bapak Ibu, dan jangan lupa kita juga harus selalu melakukan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di sekolah untuk bisa membuat regulasi atau aturan ya dan kebiasaan baik yang bisa menumbuhkan karakter pelajar Pancasila tersebut menjadi kebiasaan. Baik, Ibu hebat semuanya. Terima kasih untuk pelajar kita hari ini di ruang kolaborasi API SDN 4 Tawang Argo, begitu ya. Dan sebelum kita akhiri bersama, kita bisa melakukan foto sama ya. Dan Bapak Ibu, baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah 3 kali bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nggih, Bapak Ibu hebat semuanya, terima kasih. Dan saya akhiri dengan pantun ya. Memancing ikan berwarna putih, cukup sekian dan terima kasih. Dan saya akhiri ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufik wal hidayah wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.